langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengatur stepnya. Nah, di step ini saya akan menamainya step saja ya. Di sini saya memakai yang static dan general. Karena mungkin kalau teman-teman ingin mencoba dinamis ya, itu untuk gempa dan segala macamnya bisa. Tapi di sini karena saya hanya menggunakan gaya yang statis, jadi di sini saya hanya menggunakan yang statis dan general ini. Second Q, kemudian sepertinya saya tidak perlu memberikan deskripsi. Temperate ini saya atur di angka 1 saja. Dan ingat teman-teman, untuk apabila teman-teman sudah menyalakan CDP, maka NLGM ini harus nyala ya teman-teman. Bukan harus nyala, karena supaya hasilnya itu non-linear. Hasilnya non-linear seperti yang kita mau gitu. Kemudian di settingan incrementation ini, saya akan mencoba menjelaskan dalam bentuk ibaratnya bahwasanya step itu adalah satu prosedur gitu ya. Misal di sini saya sedang membuat tutorial. Nah, incrementation ini adalah pembagian daripada tutorial-tutorial tersebut. Misal saya membagi tutorial tersebut menjadi beberapa bagian. Jadi di sini saya akan menyetingnya otomatis ya. Kalau fixed karena kita belum tahu apakah karena kita sebelumnya memakai yang non linear juga. Jadi saya sarankan tidak menyalakan fixed ini. Dan maximum number of increment ini saya sarankan untuk diperbanyak teman-teman. Karena misalnya dalam satu step itu belum sampai angka 1 dalam artian misal nilai incrementnya itu jika ditotal menjadi step itu masih 0,8. Nah, saat nilai maksimum number of incrementnya tadi dibatasi hanya sampai 100, sedangkan stepnya itu belum sampai 1, maka nantinya akan selesai daripada analisis yang teman-teman lakukan gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, saya sarankan maksimum number of incrementnya ini diperbanyak gitu. Kemudian untuk inisialnya, di sini saya akan memakai nilai yang agak ekstrim ya, 0,01 atau 0,001. Tapi di sini saya hanya memakai 0,01 supaya tidak begitu berat. Dan nilai minimum ini sebenarnya sudah ekstrim ya. Nah, untuk nilai maksimum ya, kalau misal teman-teman yakin bahwasanya dalam komputernya atau modelnya itu bentuknya bagus, simetris, linear dan segala macamnya, tidak menimbulkan konflik dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa langsung menginputkan angka 1. Maksudnya apa? Kalau misal karena nilai stepnya adalah 1, maka kalau misal nilai maksimumnya kita setelah 1, jadi nanti analisisnya bisa langsung selesai gitu. Kalau misal tanpa ada error dan lain sebagainya. Di sini saya tidak akan mencoba men-setting menjadi 1, mungkin hanya 0,5 saja. Di sini saya menyarankan untuk settingannya seperti ini untuk meshing yang terbilang kecil gitu. Ini bisa diklik OK saja. Selanjutnya adalah kita perlu men-setting apa saja yang kiranya nanti akan keluar dari hasil analisis kita. Nah, di sini teman-teman bisa disesuaikan ya. Apabila teman-teman mencari stres, maka di sini stresnya bisa di checklist. Dan masih banyak variabel-variabel lain yang mungkin teman-teman bisa cari di buku panduan yang disediakan oleh Abacus, atau enggak bisa atau bisa bertanya lewat AI gitu. Bahwa ini apa. Nah, di sini yang saya akan coba jelaskan beberapa yang saya pahami. Di sini ada stres, ini adalah tegangan ya, tidak lain dan tidak bukan. Strain ini adalah regangan. Kemudian apabila teman-teman membutuhkan bagaimana pola retak yang muncul, di sini bisa dicentang ya bagian damaged dan damaged. Ini adalah pola retak akibat tekanan, dan yang ini adalah pola retak akibat tensile atau tarikan tension. Di sini saya oke. Nah, selanjutnya adalah bagian interaction. Jadi pada bagian interaction ini, pertama kita akan mencoba membuat interaksi ya, karena di sini kita sudah menyusun atau mengassembly ya bahasanya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kita perlu mendefinisikan interaksi dari tiap elemennya, karena kalau tidak diinteraksikan, Abacus mungkin akan kebingungan dan akan muncul error. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan interaksi antara tulangan dengan beton menggunakan embedded region ya. Jadi kita perlu membuat untuk tumpuan ya, karena di model saya juga dimodelkan seperti itu. Jadi saya membuat untuk tumpuan di bawah sini dan di bawah sini. Pada bagian part girder,
pada bagian bawah di sini ini perlu dibuat pemisah ya. Oh, bisa seperti ini ternyata. (200). Oke, dia sudah berubah. Satu lagi. (200). Oke, sudah. Yang atas kita hapus. Done. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misal mau motong-motong seperti ini itu dari awal. Soalnya kalau misal kita sudah sampai ke tahap interaction dan ada yang luput dari pandangan kita, nah maka siap-siap ada yang error. Nah, jadi kita lanjutkan teman-teman. Tadinya embedded region, kemudian pertama set, belum ada. Ini dulu. Ini saya membuatnya sebagai reinforcement. Dan saya klik done, select region. Di sini saya akan membuatnya untuk gear-rudder replace. Apakah setnya udah ada? Oh, belum. Oke. Gear-rudder done. Oke. Sini saya tidak ada yang saya ubah-ubah ya. Bos. Langsung saya klik oke saja. Dah. Nah, ini untuk yang pertama. Dan yang kedua saya akan menggunakan constraint manager tie. Ini untuk ini untuk membuat interaksi antara lubang tendon dengan lubang girdernya ya teman-teman. Ini harus diklik satu-satu teman-teman. Ini agak tricky teman-teman. Teman-teman gak kepencet shift satu kali saja langsung hilang semuanya. 1, 2, 3, 4. Ayo 8 lagi. 1, 2. Pastikan teman-teman mencet shift terlebih dahulu ya supaya tidak hilang blokan yang pertama. Oke, 4 lagi. 1, salah, 2, 3 dan 4. Oke, di sini saya akan mencoba membuat surface-nya sebagai selubung girder. Done. Di sini saya akan coba memanggil dari tendonnya teman-teman. Di sini saya akan replace. Coba silang ya. Nah, ini yang saya akan tampilkan. Ini adalah selubung tendon. Kita done. Oke, nah ini bisa teman-teman ubah ya. Misal di replace all. Nah, teman-teman bisa mengubah ini. Tekrek. Masternya di sini saya menggunakan yang girder, slave-nya itu pakai tendon. Dan langsung di oke saja. Nah, sudah ada 2 constraint, oke. Kemudian jangan lupa di save teman-teman. Nah, kita akan berpindah ke load. Di sini kita akan mencoba untuk menginputkan beban dari si stressingnya.